Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Dulu, aku pikir jatuh cinta ya. Mungkin karena istri saya juga kecil kan ya. Saya pikir itu kawan seumurannya. Kalau misalnya masa remaja ada disebut apa cinta monyet. Budi apa cinta semut. Gajah om, gajah. Saya diberi tugas untuk membawakan renungan dengan tema besar ini, terbaik di antara yang baik, di bagian pelayanan kepada Tuhan. Saya kasih dulu ya. Di ya. Bintang-bintang biasa. Best dalam pelayanan. Sebelumnya, saya menyampaikan salam dulu dari jemaat teman-teman di Bandung. Nanti biasanya kalau saya pulang, ditanya, salam sudah disampaikan atau belum? Jadi kadang bawa mangga. Jadi salam dari jemaat Kristus yang ada di Air Mawar Bandung untuk kita semua yang dari sini. Oke, nah, topik pelayanan yang terbaik di antara yang baik ini luas sebetulnya. Saya nggak tahu apakah bisa dicakup dalam 45 menit. Tapi sekarang untuk 45 menit yang sekarang, saya ingin mengajak kita merenungkan hakikat dasar, nilai dasar, esensi dari pelayanan. Nanti kembangannya silakan saudara-saudara diskusikan kembangannya. Saya berharap setelah kita mengerti esensi atau nilai dasar dari pelayanan yang terbaik dari antara yang baik itu, kita semakin mengerti kelanjutannya seperti apa. Sedikit masukan, saudara. Sebetulnya perlu kita luruskan dulu apa yang disebut dengan baik, apa yang disebut dengan terbaik, khususnya dalam pelayanan. Kalau kita bicara dalam pelayanan kepada Tuhan, kata taat itu baik atau terbaik? Terbaik. Ya, kita samakan dulu persepsinya. Taat itu terbaik. Berarti baiknya apa? Baik itu seharusnya di bawah terbaik, betul ya? Nah, di bawahnya taat apa sih? Di bawahnya taat apa? Maksud saya gini, kita jangan pernah berpikir, misalnya datang ke kebaktian itu baik, lalu memuji dengan sepenuh hati itu terbaik. Sebetulnya datang ke kebaktian ya harus memuji dengan sepenuh hati, seperti itu kan ya maksudnya ya? Sama ini, kalau taat itu terbaik, yang baiknya apa? Kurang taat. Diturunin dikit dong berarti kan ya? Kurang taat. Taat dikit, bisa seperti itu. Soalnya itu bisa taat dikit. Maksud saya tidak luruskan dulu. Nah, apalagi dalam pelayanan kepada Tuhan. Oke, misalnya dalam pendidikan, dalam pekerjaan, kalau itu dasarnya dalam pelayanan, semua orang Kristus harus jadi yang terbaik. Seharusnya dalam iman kepada Tuhan cuma ini taat, ini yang terbaik. Ada lagi hitungan baik dan terbaik seperti itu. Kita samakan dulu ya, kita samakan dulu bahwa taat itu sebetulnya ini, karena saya pernah membaca satu artikel dalam kata sifat ya, kayak gitu ya. Kata sifat itu sebetulnya kalau dikasih nilai itu nggak benar sebetulnya. Sangat baik dengan baik seperti apa? Sama seperti lagi. Oke, jadi saya mau nyamakan persepsi dulu. Saya mau minta teman-teman sekarang untuk menilai kalimat saya. Pelayan bertugas melayani tuannya dengan cara memberi pelayanan yang terbaik. Untuk kalimat mana?
Pelayan bertugas melayani tuannya dengan cara memberi pelayanan yang terbaik. Boros ya? Boros ya? Seharusnya pelayan melayani tuannya dengan baik. Itu efektif kalimatnya. Oke. Tapi itulah gambarannya. Pelayan adalah orang yang melayani. Ini yang dilakukan. Produknya apa? Yang dihasilkan oleh seorang pelayan itu apa? Yang dihasilkan oleh seorang pelayan adalah pelayanan atau pelayanan. Betul ya? Kalau pelayan ini adalah hamba, kita masih bicara tentang pelayanan. Hamba adalah orang yang melayani, yang hasilnya adalah pelayanan. Yang di sini akan membahas setan tolong keluar. Semua hamba Tuhan? Semua hamba Tuhan? Ya, oke, semua hamba Tuhan. Berarti hamba Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan dan produknya adalah pelayanan kepada Tuhan. Mengapa saya tanyakan tadi, kalau bukan hamba Tuhan silakan keluar? Karena kita cuma ada dua, Tuhan. Kalau nggak Tuhan ya setan. Kalau kita tidak mengaku sebagai hamba Tuhan, berarti kita hamba setan. Jadi saudara yang tidak merasa dirinya adalah hamba Tuhan, itu dia adalah hamba setan. Tergantung siapa kita melayani. Kembali lagi. Ini harus kita mengerti dulu. Pelayan adalah orang yang melakukan tugasnya melayani dan dia memberikan hasil pelayanan. Begitu sederhana ya? Sederhana kan? Sekarang kita berbicara tentang Kristen. Nanti ini keluar kuis. Siapa orang Kristen itu? Kalau saya tanya siswa, berapa kali kata Kristen keluar dalam Alkitab, tahu ya? Berapa kali kata Kristen itu keluar dalam Alkitab? Berapa kali? 3 kali. Yang paling pertama dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Betul? Oke. Apa arti Kristen? Kita selalu bilang kita ini orang Kristen. Apa artinya Kristen? Mengikut Kristus. Oke, kita sekarang sedikit berbicara sejarah. Kristen ini dari bahasa Yunani Christianos. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, ini adalah ejekan. Dan ada 2 variasi kata tentang ini. Yang pertama, Christianos. Yang kedua, Christianos. Dan dua-duanya ini Christianos. Ini variasi katanya yang ditemukan dalam sejarah. Dan dua-duanya bersifat ejekan. Berbicara tentang Christianos adalah ini Kristus Yesus Kristus, Anos ini ampun, tidak kudus. Christianos ini Yesus Kristus, Anos ini tidak. Berarti ya? Jadi ketika kita menyebut diri kita Kristen, itu tidak hanya berbicara pengikut, lebih berat dari itu. Budak atau hamba seorang yang tidak kudus. Tapi ini berasal dari lawan-lawan orang Kristen. Penekanannya adalah hamba. Orang yang melayani. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah seorang Kristen, berarti kita mengakui bahwa diri kita adalah hamba. Diri kita adalah budak. Harus kita sadari. Tadi saya singgung sedikit tentang 2 tuan. Mari kita turun dalam Roma pasal 6. Coba nanti ini saya dalam seminar dari bulan Desember. Roma pasal 6
Sebenarnya bisa dibaca secara konteks itu dari ayat 15 sampai 23. Tapi saya ingin mengangkat satu ayat saja, Roma pasal 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dua ya. Kalau kita ngikutin Tuhan yang jahat itu kematian, kalau kita ngikutin Tuhan yang benar itu pada kebenaran. Tapi pada intinya cuma dua pilihannya. Tidak ada daerah di tengah-tengah, cuma dua. Kita bisa memilih menjadi hamba Kristus, jadi orang Kristen, atau bisa memilih hamba bukan Kristus. Cuma dua. Kalau kita bilang kita adalah orang Kristen, hamba Tuhan, hamba Kristus, kita lanjutkan. Perhatikan Lukas 22 ayat 27. Prinsip hamba dan Tuhan kita temukan di sini. Lukas 22 ayat 27 menyatakan seperti ini. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kristus berbicara tentang dirinya datang sebagai pelayan. Di situ ada posisi, ada hamba, ada tuan. Saya bedakan ya, satu di atas, yang satu di bawah. Mudah-mudahan kita mengerti. Kita hamba, kita bukan tuan. Jangan pernah sekali-kali mengambil posisi tuan. Jangan pernah. Kita ini hamba. Lalu kita perhatikan kapan kita ini menjadi hamba yang melayani Tuhan dan di mana. Kita perhatikan Yohanes 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26 katakan seperti ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di mana Kristus ada sebagai Tuhan, di situ seorang pelayannya ada. Berarti kapan kita disebut melayani Tuhan? Dan di mana? Kapan? Selama Kristus menjadi Tuhan kita, selama itulah kita melakukan pelayanan. Dimanapun kita berada, disitulah Kristus berada, disitulah kita memberikan pelayanan. Kapan dan di mana? Kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya ketika belajar Alkitab, tidak hanya ketika berada di depan saudara-saudara sekalian, Jemaat, tetapi kapan saja dan dimana saja. Lalu kita perhatikan Lukas 17. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Sebetulnya perikop ini masih berbicara ke depan tentang nasihat. Tapi ada prinsip yang ingin saya bagikan. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak dan akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Satu lagi prinsipnya. Pertama, posisi Tuhan dan hamba adalah seperti ini, tidak sama, bawah.
Yang kedua, tugas hamba itu adalah keharusan. Prinsip yang kedua, cara tentang pelayanan yang terbaik. Saudara, sebetulnya saya diberikan ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tapi saya melihat dalam ayat dan konteks ayat tersebut lebih mengarah kepada penginjilan. Sebagai pekerja yang terus terang seperti pemberitaan, apakah saya tahu apakah memang ada tujuannya ke sana untuk penginjilan, tapi saya pikir pelayanan seharusnya lebih besar kayak itu. Jadi minta maaf kepada dia. Nah, ini saya lebih membahas esensi nilai dasarnya, nilai dasar. Saudara, prinsip ini kita harus mengerti. Sekarang kita masuk kepada standar. Di restoran itu dalam setiap pekerjaan ada disebut dengan SOP ya. Standar prosedur. Standar prosedur bagaimana pekerjaan dilaksanakan dalam suatu kantor. Di ASPS ada ya SOP-nya ya. Di sekolah ada kan? SOP kan? Oke, ini ada standarnya. Prinsip tadi kita adalah tuan dan hamba. Sekarang kita bicara tentang standar. Sebagai seorang Kristen, Alkitabiah, kita akan lihat standarnya dari firman Allah. Orang disebut sebagai pelayan apabila dia melayani, setuju atau tidak? Apabila dia tidak melayani, beranikah dia menyatakan bahwa dirinya adalah pelayan? Apabila kita datang ke sebuah restoran, kemudian seorang pelayan berdiri di sana dan tidak memberikan daftar menu dan tidak menanyakan apa pesanan kita, kira-kira pantas tidak dia disebut pelayan? Tidak pantas ya. Seorang pelayan tugasnya melayani. Kita perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 31. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat karena Yohanes 14 ayat 31. Kita berbicara sudut pelayanan dari Kristus. Dikatakan seperti ini, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus Kristus dia melayani Bapa dengan melakukan segala perintah. Bagi yang mengaku dirinya adalah hamba dan dia menganggap Bapa adalah tuannya, ini cocok, pas melakukan segala perintah. Ada dasarnya saya katakan kasih. Ini standarnya. Seorang Kristen yang menganggap dirinya adalah hamba Tuhan yang merupakan tuannya, dia harus melakukan segala perintah tuannya. Dan itu merupakan hal yang terbaik. Kemudian kita coba lihat tentang Paulus. Kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan menyelamatkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemudian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam berkudus dan hati yang tidak munafik.
dalam pemberian kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata peradilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang berduka namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itu standar praktis yang diberikan oleh Paulus dalam tulisannya. Sabar dalam aniaya dan kesusahan perbuatan lainnya, dalam berjerih payah sama Kristen, berjerih payah, dalam kemurnian hati, jaga kekudusan, dalam pengetahuan, dalam kemurahan hati, dalam mengurus dan kasih, dalam pemberitaan dan seterusnya. Jadi ini harusnya jadi cermin kita. Apabila kita mengaku sebagai Kristen, hamba Tuhan, kita bercermin dengan perikop barusan. Apakah memang seperti itu saya atau tidak? Itulah, apakah memang saya telah mengikuti aturan main yang diberikan oleh Tuhan saya atau tidak? Ini cermin. Lalu kita mau melihat contoh orang-orang di Makedonia. Tolong 2 Korintus pasal 8. Dari ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang diberikan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kekurangan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena banyak kepada Allah juga kepada kami. Ini yang ketiga adalah dasarnya iman kepada Allah. Memberikan diri mereka sendiri sebelum mengambil bagian dalam pelayanan kasih bagi orang-orang yang susah pada saat itu. Itu contoh yang diberikan oleh jemaat di abad pertama. Saudara, ada yang pernah mendengar ungkapan seperti ini? Logika itu berkaitan dengan logistik. Ada yang mendengar ungkapan ini? Logika itu berkaitan dengan logistik. Kalau tidak ada logistik, biasanya tidak ada logika. Belum ya? Maksud saya seperti ini. Kalau perut kita kenyang, itu ada bahan bakar untuk kepala. Jadi sebetulnya kalau habis makan itu seharusnya tidak ngantuk, karena penuh bahan bakarnya nih. Untuk membakar di sini di otak kita informasi yang masuk. Makanya kalau tidak ada logistik, tidak ada logika. Tapi kan logistik sudah dipenuhi kan? Udah kenyang kan semua kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini bukan Paulus. Kalau saya bilang saya Paulus, tapi palsu. Saya tidak bisa membangkitkan orang mati di Troas. Ketika Eutikus ngantuk dan jatuh dan mati, ada Paulus pada saat itu. Kalau kita sekarang gimana? Kalau lagi mendengar dengan firman Tuhan ngantuk terus jatuh dan mati. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara tentang esensi tentang pelayanan, bagian dari pelayanan. Lalu kita berbicara tentang standar dengan standar yang diberikan oleh Kristus, petunjuk praktis dari Paulus dan contoh dari orang Makedonia. Sekarang kita ingin berbicara tentang hambatannya. Oke, kira-kira hambatannya apa? Kita jarang sekali tentang hambatan. Gangguan yang bakal mengganggu iman kita. Ya. Siapa yang menginginkan kita untuk
keluar dari kerajaan Allah. Iblis. Kenapa? 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 Ada yang mau berkomentar? Cari teman. Mencari teman di neraka nanti. Semakin banyak dia bisa ajak untuk masuk ke dalam neraka, itu semakin baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kekuatan iblis dibanding kita? Kalau misalnya tinju itu kan berat berapa, tinggi berapa, jangkauan panjang, disitu keluar ya. Iblis pengalamannya ini 6.000 tahun. Orang paling senior di sini berapa nih? 70. Nih, ayo kita bayangkan. Anak-anak muda coba itu, kalau umurnya 20 tahun, adu sama ini. Ini pengalamannya 6.000 tahun. Ini pengalamannya 70 tahun. Saya pengalamannya 25 tahun. Lawan ini. Plus. Bisa kita bayangkan bagaimana kita akan diputar balik oleh iblis apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Silahkan mau kita juga tahu. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa mulut si iblis berjalan sendiri sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dicelahnya. Pasti sudah banyak yang bahas kayak gitu. Permasalahannya dia nggak pernah lelah. Berkeliling terus mencari teman untuk dibawa ke neraka. Nggak pernah lelah. Selalu siap menerkam. Tidak pernah lelah. Ini. Yang dia ingin kita menemani dia sebagai hambanya di dalam neraka. Karena itu dia akan bikin berbagai cara supaya kita jatuh. Salah satunya tadi mungkin atau berat, gitu ya. Mungkin tahu sudah bakal ibadah pagi, malam digoda-goda untuk nonton bola subuh. Ya, mungkin seperti itu. Tapi itu pengalaman 6.000 tahun. Dan yang dilawannya ini bukan orang-orang muda. Adam dan Hawa kalahkannya, Salah kalahkannya. Kecuali 8 orang dalam zaman Nuh kalahkannya. Kain kalahkannya, raja-raja utara dikalahkannya. Salomo dan Daud kadang-kadang jatuh juga dalam dosa, dikalahkannya. Jadi pengalamannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang seperti katakan oleh saudara Benar tadi dikalahkannya. Pengalamannya. Ini menurut penghitungan Bishop Asher ya. Dan kan nafas itu semua tentang dia mencoba mencari kita. Iblis bekerja biasanya pelayanan itu dengan kesombongan manusia. Mungkin kita perlu perhatikan pertimbangkan kitab Matius pasal 22 ayat 20 sampai 28. Silakan lagi. Pasal 22 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apakah yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus diminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi mau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, katalah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Karena siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan karena siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, permasalahan kesombongan itu tidak terjadi di luar kelompok Kristus. Terjadi di dalam kelompok, bahkan dalam lingkaran yang paling dalam, ring 1 dari kelas pengamanan. Ring 1, para murid berebut memperoleh posisi. Sekarang juga seperti itu bahaya. Kesombongan ingin menjadi yang terbesar itu berbahaya. Itu adalah kejadian ini. Pemimpin jemaat, pemimpin jemaat. Kalau ada apa-apa, itu aja orang itu. Pemimpin jemaat, penatua. Sekali. Kalau saya datang ke rumah sakit, ditanya kan, kerjanya apa Pak? Penginjil. Oh beda layanannya. Apalagi kalau rumah sakit di Bandung beda rumah sakit Kristen. Berbeda langsung layanannya kalau dibilang hamba Tuhan. Beda. Ada privilege, ada hak yang diberikan kepada pemimpin, tapi itu adalah jebakan yang diberikan sekarang. Setelah waktu saya mungkin cuma sekitar 5 menit lagi, ini baru sedikit ada prinsip untuk mendapatkan hasil yang perlu kita perhatikan. Ini bisa dikembangkan sendiri. Yang pertama dalam Efesus 4, Efesus pasal 4 ayat 15-16 saya akan bacakan. Nanti kalau ayat-ayat sebelumnya dibaca. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kita mengakui kita dalam Kristus, ada perintah sekarang untuk melayani kepala. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Itu melayani kepala, hamba dan Tuhan. Lalu Filipi 2 ayat 1-11. Filipi pasal 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan jelas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaknya dengan rendah hati, lawan dari kesombongan, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, bagaimana bisa? Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kepala ini Kristus Yesus, kita adalah tubuhnya jemaat. Kalau kita tidak sehati seperasaan seperti Yesus Kristus, yang akan terjadi. Saudara, dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 dibicarakan tentang hasil dari pelayanan. Saya bacakan, siapa saja yang melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan itu akan berada. Siapa saja yang melayani aku, dia akan menghormati Bapa. Big Boss, Bapa menghormati kita yang melayani. Bukan sesuatu janji yang luar biasa. Jadi setelah kembali lagi, topik tentang pelayanan itu begitu luas. Silakan nanti para pengajar menanyakan lagi.
Tapi apabila kita mengerti memang posisi kita adalah hamba dan Kristus adalah Tuhan, bukan hanya mengetahui benar, tetapi benar-benar mengerti, saya percaya kita akan menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik. Pertama, yang kedua, hanya ada dua pilihan, menjadi hamba Tuhan atau hamba setan. Dan seperti apa yang telah kita pelajari, hamba Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhannya, yaitu Tuhan. Apabila kita tidak melakukan perintahnya, berarti kita adalah jauh sendiri. Kita semua mengaku sebagai hamba Tuhan. Biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang kita katakan. Tuhan berkati kita semua.